Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Mega Teknik ya teman-teman. Ingin membagikan tutorial ya cara pengelasan piston. Ini adalah piston mobil Fuso ya teman-teman. Mengalami patah reng kemarin ya. Jadi sempat hancur, sempat tergores seperti ini ya teman-teman. Kalau beli lumayan mahal ya, jadi masih kita bisa reparasi kembali ya. Ini bagian patah-patahannya ya teman-teman. Nanti kita perbaiki kembali. Untuk permukaan tidak harus diratakan kembali ya teman-teman, biar presisinya atau pengompresannya tetap bisa stabil atau semaksimal ya. Jadi kita perbaiki saja, kita lakukan pengelasan saja ya teman-teman. Pengelasan yang sudah menjadi rongga udara cukup besar ya teman-teman di bagian sampingnya. Jadi kita tambah daging, nanti kita lakukan pengelasan, yaitu pengelasan aluminium ya teman-teman ya. Ini adalah piston milik mobil Fuso ya teman-teman, dengan silinder yang sangat besar ya teman-teman. Jadi kita perbaiki, kita las kembali agar bisa dipakai lagi ya teman-teman, karena bagian lainnya juga masih bagus semua ya teman-teman. Jadi sayang kalau kita tidak pakai lagi atau kita buang ya teman-teman. Oke, next saja ya teman-teman, kita perbaiki, kita lakukan pengelasan pada piston yang sudah tidak bisa dipakai ini. Jadi kita perbaiki lagi agar bisa dipakai kembali ya teman-teman. Oke, next saja ya, kita lakukan pengelasan dengan manual, yaitu pengelasan melakukan dengan bander potong gas LPG dan oksigen ya teman-teman ya. Langkah awal, langkah pertama ya teman-teman, kita panasin terlebih dahulu. Jadi karena aluminium bendanya lumayan tebal ya teman-teman, pistonnya juga tebal sekali ya teman-teman. Jadi kita lakukan pemanasan terlebih dahulu secukupnya agar bisa meleleh lebih sempurna ya teman-teman. Ya, jadi kita lakukan seperti ini. Sampai panas ya teman-teman, agar pembakarannya nanti lebih sempurna. Ya, jadi kita lakukan pemanasan terlebih dahulu ya teman-teman, agar ketebalan aluminium atau piston ini bisa panas semua atau bisa merata derajat panasnya ya teman-teman ya. Jadi kita panasin seperti ini, terus saja kita panasin ya teman-teman, agar merata panasnya, karena proses pengelasan aluminium itu harus satu senyawa mempunyai derajat Celcius panas yang sama ya teman-teman. Dan jika panasnya sudah merata, next saja kita lakukan pengelasan ya. Kita lakukan pengelasan dengan sistem kita dengan pengecoran atau kita cor seperti ini ya teman-teman ya. Oke, next saja ya. Jadi kita lakukan pengelasan seperti ini. Proses pengelasannya kalau sudah panas ya teman-teman, walaupun bendanya tebal, proses pengelasannya sama dengan aluminium yang lain yang mempunyai ketebalan yang mungkin sedikit tipis atau lebih tipis ya teman-teman ya. Tapi prosesnya sama kalau sudah pemanasannya sudah maksimal ya teman-teman. Ya, proses pengelasannya sama ya teman, seperti tutorial-tutorial yang lainnya. Hanya saja beda waktu atau beda benda, beda pekerjaan saja ya teman-teman. Jadi intinya pengelasan aluminium kita panaskan terlebih dahulu agar panasnya bisa merata, mempunyai kemaksimalan derajat sama yang merata ya teman-teman. Setelah panas sudah merata, langsung saja kita lakukan pengelasan. Jadi pengelangkah awal kita mainkan lidi ya teman-teman. Ini adalah kawat las RD32 yang kupakai ya untuk membersihkan permukaan agar tidak ada kotoran. Setelah itu next saja kita lakukan pengelasan pada
kawat aluminiumnya ya teman-teman. Ya, kalau sudah tinggi kita ratakan seperti ini. Prosesnya sama dengan pengelasan pada umumnya ya teman-teman. Oke, next saja ya teman-teman, kita simak kembali. Ya, selesai sudah ya teman-teman untuk proses pengelasannya. Jadi permukaan samping yang tadinya parah kita tutup kembali, dan next langsung kita lakukan proses ke pembubutan ya teman-teman. Jadi kita bubut, kita ratakan seperti ini, kita lakukan pembubutan ya teman-teman. Kita bubut sesuai yang kita inginkan atau kita sesuaikan pada bentuk aslinya ya teman-teman. Permukaannya juga kita ratakan, tapi jangan terlalu tebal ya teman-teman untuk proses perataan permukaannya, agar kompresinya masih tetap sempurna atau tidak ada perubahan kompresi pada saat difungsikan kembali nanti ya teman-teman. Kita ratakan juga seperti ini ya permukaannya, agar nanti bisa bekerja lebih sempurna seperti sebelumnya ya teman-teman. Ya oke, next saja ya teman-teman. Selesai sudah proses pembubutannya ya teman-teman, sudah cukup. Nanti kita tinggal proses ke pengamplasan ya teman-teman. Jadi kita amplas saja, tapi jangan terlalu ya, jangan terlalu banyak. Proses pengamplasannya hanya sedikit agar rapi saja begitu. Karena kalau kebanyakan rongga atau kebanyakan kita bubut ya teman-teman, akan tidak sempurna atau tidak maksimal lagi proses pekerjaannya. Oke ya teman-teman, selesai sudah ya proses pengerjaannya ya. Inilah tutorial dari kami. Salam dari kami Mega Teknik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.